Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nur Khalifah, NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kelayakan bisnis untuk pengorganisasian dan pengadaan staf, di mana bertujuan untuk memutuskan siapa yang sebaiknya menduduki posisi dalam organisasi dengan melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dan analisis aspek manajemen. Dalam hal ini, untuk mengetahui yang pertama yaitu jumlah kebutuhan tenaga kerja. Dalam menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, maka seharusnya disesuaikan dengan rencana kapasitas perusahaan, mesin, dan juga pada kondisi tenaga kerja yang tersedia. Nah, dalam hal ini diperlukan langkah analisis ketersediaan tenaga kerja. Langkah ini merupakan sebuah perkiraan tentang jumlah tenaga kerja beserta kualifikasinya yang ada serta diperlukan bagi perencanaan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan evaluasi kegiatan perusahaan dalam periode sebelumnya dan rencana perusahaan pada periode berikutnya, maka perusahaan menganalisa apakah ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang ataukah tidak. Nah, untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja pada organisasi perusahaan, maka perusahaan diharuskan melakukan pengadaan karyawan. Nah, pengadaan karyawan ini dapat dilakukan melalui beberapa prosedur. Di antaranya yaitu yang pertama, penarikan karyawan. Dasar penarikan ini harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan memperhatikan jabatan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga nantinya akan sesuai dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Lalu yang kedua, proses seleksi, di mana tujuan seleksi ini adalah untuk mendapatkan karyawan yang paling tepat memangku suatu jabatan tertentu. Nah, dengan cara seleksi ini, maka karyawan yang keahliannya sesuai dengan jabatan yang diperlukan dengan perusahaan. Jadi, seleksi ini lanjutan dari proses penarikan karyawan. Setelah mengadakan penarikan karyawan, tentunya karyawan tersebut akan diseleksi. Karyawan mana saja yang keahliannya itu sesuai dengan jabatan yang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu menempatkan karyawan. Nah, pada bagian ini setelah terjadinya seleksi, setelah karyawan tadi itu diseleksi atau tenaga kerja tadi diseleksi, lalu tenaga kerja ini akan ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan keahliannya dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.